Duh gue males banget lah. Istilahnya jadinya apa, dunia gue kayak cuman buat dia doang. Dan kebalikannya vice versa. Jadinya kayak saling gak mau kalah overprotective gitu loh. Gue sengaja gak bilang soalnya gue takut nyakitin sakit hati. Iya. Kalau tuh mah bacot banget sih. Itu bullshit banget sih. Lu tuh tinggal bilang doang anjir. Lu nanti sensor sih. Ya anjir. Nah ini nih seru nih. Apa nih? Ini seru nih. 3 tipe kriteria pasangan kalian. 3 tipe ya. 3 doang nih. 3 teratas. Aduh 3 doang. Jadi misalkan cantik. Terus apa ya, kayak langsing misalkan. Aduh. Cuma apa aja terserah. Dari lu 3 ya 3. Pokoknya 3 teratas. Yang paling diprioritaskan dalam memilih pasangan. Aduh. Next. Oke, berarti yang pertama tuh yang bisa bikin nyaman lah ya. Jadi tuh kalau lu udah bisa bikin nyaman tuh kayak lu ya udah lu apa ya, kayak lu bakalan bangga gitu loh. Bukan bangga juga sih, kayak apa ya? Apa? Yang bikin nyaman tuh apa? Yang bikin nyaman tuh kayak nyambung kalau ngomong, terus lu terus kalau apa ya? Terus kalau gua curhat, kalau dia curhat juga gitu-gitu. Jadi kayak bisa terima lu apa bisa terima masing-masing gitu. Merasa terlindungi ya kalau lo sama dia. Iya, betul banget. Terus yang kedua apa ya? Mapan kali ya. Tapi di sini tuh dalam artiannya itu lu itu bisa apa ya? Bisa memenuhi kebutuhan lu gitu loh. Ya. Benar. Jadi tuh kayak lu tuh apa ya, bisa bertanggung jawab kali ya. Tanggung jawab dulu sama diri sendiri. Betul Mapanin dulu banget. aja diri sendiri sebelum orang lain. Pada diri sendiri, baru ke gue gitu-gitu. Terus yang terakhir nih apa ya? Harus poin yang bagus nih. Iya tapi gue masih bingung sih. 3 teratas pokoknya. Aduh. Oke, tadi pertama apa? Yang pertama terima apa adanya. Bikin nyaman. Iya, bikin nyaman, kayak terima apa adanya. Yang kedua tadi yang mapan. Yang ketiga itu setia kali ya. Setia. Soalnya kayak gue sama mantan gue atau sama mantan doi gitu, kayak apa ya, ditinggal lah atau digostingin atau enggak pernah, kayak gue juga pernah diselingkuhin gitu, pernah juga. Jadi kayak hati lu bebal ya. Iya. Kuat juga. Enggak, kayak kok susah banget sih gitu loh. Dapet yang setia. Cari yang setia tuh kayak susah banget gitu loh, kayak ya gitu lah. Ya gue berharap ya buat calon jodoh gue yang di luar sana, please lah itu ya 3 kriteria gue tadi ya. Camkan tuh baik-baik. 3 terlalu dikit ya. 4 deh. 4, aduh, gue ya? Mikir lagi nih. Setuju kan nih? Ntar deh. Enggak, lu dulu deh. Gue pikir dulu deh. Ya pokoknya tadi iya, lu coba coba. jawab kan beda ya. ya. Karena kan kalau Arya tuh untuk persepsi wanita ke laki-laki. Kan lu laki-laki ke perempuan, gimana? Kalau gua nomor 1 tuh dia harus percaya sama diri dia sendiri. In most cases. Jadi kayak gue tahu setiap cewek pasti ada kekurangannya. Cuman bukan berarti lu gak punya kelebihan. So jangan insecure. Jangan minder ya. Jangan insecure dulu sama diri sendiri. Karena gue pernah punya mantan yang insecure. Dan mungkin di saat itu gue belum tahu gimana solvingnya, gimana cara nyelesainnya. Jatuhnya masalah gue sama dia tuh stuck di perkara gitu-gitu aja. Insecurities. Terlalu negatif, overthinking ya. Iya, itu gak enak. Lu mungkin overthinking tuh bagus, pertanda lu masih punya otak kan. Iya benar. Ya kan? Jadi lu masih mikir, lu masih bisa mikirin. Oke, it's good. Tapi pada waktu itu gue dibilang too much, kebanyakan. Lu terlalu banyak overthinking untuk hal-hal yang belum tentu terjadi juga. Dan itu mostly disebabkan karena insecurities. Dia ragu dengan apa yang dia punya, padahal menurut gue it's fine. Kalau maksud gue, ketika lu bisa percaya diri, berarti lu menerima diri lu. Iya benar banget. Menerima diri lu sendiri kan. Segala kelebihan dan kekurangan lu. Ketika lu menerima diri lu sendiri,
lu kan akan jadi percaya dengan diri lu sendiri, percaya dengan kemampuan lu sendiri, dan endingnya apa, lu bisa memotivasi diri lu sendiri untuk jadi lu selalu berpacu dengan diri lu sendiri, be a better person. Itu gua gimana ya kriteria gua. Kalau yang kedua gimana? Kalau yang kedua kan tadi pertama udah percaya diri, kedua cantik. Please. Relatif cantik relatif. Kedua itu gue mau bilang gimana ya, lebih ke arah lu tuh mandiri. Iya, maksud gue gimana ya, gue juga diajarin ibu gue tuh ngajarin, kan kakak gue perempuan, sebisa mungkin jangan ngandalin orang lain. Kamu juga maksudnya jangan bergantung. Bukan berarti emang gimana ya, maksud gue, lu in of the day kan perempuan akan punya suami. Emang udah kodratnya suami dong untuk memenuhi perempuan. Cuman kan ada case-case tertentu di mana bisa aja suaminya pass away duluan kan. Maksud gue, lu emang udah tanggung jawabnya suami, pasangan lu nanti untuk mengayomi lu, melindungi lu in everything kan, sesuai dengan kayak misalnya kayak tadi kriteria lu lah. Tapi kenapa gue minta wanita itu mandiri? Karena setidaknya ketika misalnya gue lagi nggak bisa ada, dia masih bisa jalan tanpa gue. Bukan berarti kita berjalan masing-masing. Iya, betul. Ketika gue lagi nggak bisa ada, misalnya buat keluarga, ada sesuatu lah, ada anything lah, jelek-jeleknya kayak keluarga gue lagi ada masalah. Iya, misalnya. Dan gue harus ninggalin rumah. Gue bisa ninggalin dia, dan gue tuh bisa percaya dengan dia. Oke, dia bisa ngelakuin ini, gue bisa tinggal, walaupun gue gak akan tenang. Tapi maksudnya dia gak akan kenapa-napa lah, keluarga gue gak akan kenapa-napa lah. Jadi gue kayak lebih gak akan khawatir juga. Iya, dia mandiri kan? Ya, mandiri kan banyak bentuknya kan. Nah, maksud gue kayak gitu sih, lebih mandiri. Yang ketiga, I'm still working on it. Gimana ya? Coba deh, gue masih mencari. Coba kalau tadi yang keempat lu apa? Aduh, gue juga belum mikir lagi sebenarnya. Iya sih. Aduh, gimana ya? Gue jadinya demanding banget ya lama-lama ya. Demanding banget. Gue banyak mau ya. Iya, oke. Maksud gue, gimana ya? Kalau dibilang care, semua orang harus care, ya dong. Terus keibuan, siapa yang nggak mau? Yang paling dah. Ya, makanya gue masih gimana ya? Semua tuh kayak paling semua. Pilih aja satu. Apa ya? Enggak. Bingung. Kesannya gue demanding banget ya. Kriteria terakhir gue itu lebih ke nyambung sama gue. Iya, nyambung kan? Nyambung. Dia boleh punya kekurangan sebanyak apapun, dan gue akan punya kekurangan sebanyak apapun, tapi kita saling terima satu sama lain, saling nerima. Maksud gue orangnya ngaku bad temper, sometimes egois, tapi gue udah bilang ke diri gue, ya gue percaya someday gue bakal salah juga. Gue kepengen pasangan gue juga kayak gitu. You can be wrong sometimes, it's okay. Dan maksud gue, kita saling terima aja. Maksud gue gini loh, ketika situasi buruk, when things go bad, you didn't leave gitu loh. Ya, jadi jangan cepet nyerah. Istilahnya solve the problem yang ada. Iya, gitu kan. Istilahnya apapun nanti problem lu, jalanin aja dulu kemana arahnya nanti. Kalau emang ternyata meant to be together, bagus. Kalau enggak, yaudah. Jadi kayak gue lebih bilang, kalau kriteria terakhir gue adalah bisa nerima. Klise banget ya, bisa nerima kekurangan gue. Tapi itu important, ya dong. Itu penting banget sih. Penting banget. Soalnya harus bisa dia harus bisa nerima diri dia sendiri. Dia harus bisa nerima kekurangan gue dengan segala background gue. Dia juga harus bisa bertanggung jawab sama diri dia sendiri. Bener banget. Gue cuman kasar-kasarnya gue cuma nuntut itu dari nanti someday perempuan yang mau jadi pasangan gue gitu sih.
Tadi kan udah nih kalian nyebutin 3 tipe yang paling kalian cari dari seseorang. Nah, pasti ada dong 3 tipe juga yang paling kalian hindari dari seseorang. Yes. Misalkan Ada, misalkan nih, Kavin, lu udah ngeliat cewek ini tuh misalkan apa? Kalau misalkan pengen uangnya aja, Matre. materialistis. Iya, kalau misalkan misalkan udah lihat matre, udah enggak hindarin gitu misalkan. Jelas. Iya gitu. Nah, pasti ada dong 3 teratas yang paling kalian benci atau yang kalian hindari dari seseorang. Ada. Sebutin satu. Dari siapa dulu. Siapa? Gue dulu nih. Yes. Ayo dulu. Dian. Kalau gue, yang pertama tuh males. Malesnya tuh kayak apa ya? Kayak nih buat cowok gue. Kayak kalau lu tuh pengen sukses, pengen kaya, tapi lu tuh cuman apa sih? Males-malesan doang, terus apa sih kayak Nggak mau usaha. kayak gabut, iya. Terus kayak nggak ada usahanya gitu loh. Kayak gue anjir lah, lu please lah, lu gerak kayak gitu, Bangun, cari bangun, kerja. wake up gitu loh. Ya. Itu pertama. Kan? Kalau kedua kasar sih. Gue kayak paling anti sama cowok yang kasar, baik verbal maupun verbal ataupun Fisik. ya. Itu dia. Gue kayak apa ya? Gue itu paling enggak bisa dibentak, apa lagi kayak dipukul di Physically ya, apapun itulah. Gue kayak Makanya deg-degan banget, juga kayak udah males ya. Ini beneran gue kayak Iya. ya Allah, kayak kasar Salah gua banget apa? sih. Iya. Kayak sampai kayak gitu banget elunya gitu loh. Gue paling gak bisa sih kayak kasarin. Ya mungkin kayak best itu gue kali ya, karena gue adalah kayak adalah gitu-gitu. Traumatik. Okay. Iya sih, gue sempet ada trauma juga. Adalah kayak Pernah ada di abusive gitu ya, abusive relationship gitu. Iya kayak enggak sih, tapi adalah. Pokoknya pernah ada pengalaman abusive gitu ya. Tapi bukan pasangan sih, adalah pokoknya ada. I see. Terus yang terakhir, apa ya? Oh, kalau itu suka bohong, gue paling nggak bisa juga sih, kayak ada orang tuh bohong. Terus karena apa ya? Mungkin karena pengalaman gue kali ya, kayak gini deh. Misalnya, kalau lu emang udah enggak care sama gue, lu udah enggak sayang sama gue, lu tuh tinggal bilang aja gitu loh. Kalau lu tuh pengen putus gitu loh. Yeah. Jangan kayak main di belakang gue. Main perasaan jadinya kan. Kayak kan dia juga bohongin diri dia sendiri kan jadinya. Bener banget. Kayak nyesek gak sih kayak gitu tuh? Kayak gitu lah. Sakitnya kayak beda dibanding kayak frontal. Gue udah gak suka sama lu, ya kan? Pasti beda sakitnya. Mendingan lu jujur di awal, nangis, sakit hati. Tapi gua itu mendingan kayak gitu. healingnya menurut gue way much easier daripada taunya main belakang. Itu lebih susah buat get lebih overnya sakit kan. sih. Dan itu gue juga pernah ada lah yang kayak ya. gitu. Terus dan itu emang gak enak banget gitu lah. Kayak bener-bener berbekas aja gitu lah. Terus lu kayak wanti-wanti aja buat cowok selanjutnya gitu lah. Kayak lebih gitu. Buat cowok calon cowok alias selanjutnya, ingat jangan bohong. Jangan bohong. Gue sakit guys. Gue setuju sih, karena bohong itu adiktif. Tahu aja. Oh iya benar. Bohong itu adiktif. Bener-bener. Sekali lu bohong, terus-terusan bohong. Gali lubang tutup lubang. Bener banget. Kecanduan banget, pasti lu akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan lu. Iya bener-bener. Terus aja. Even itu yang kita bilang namanya white lies. Gue terus setuju. Apapun itu, tau kan konsepnya white lies gimana kan? Kayak bohong demi kebaikan. Jatuhnya bullshit. Sebenarnya itu relatif sih. Relatif sih. Gue sih tetap berdasar white lies is still lie. Tapi gini, kebaikannya ini seberapa penting? Nah iya, kan? itu kan value-nya balik ke masing-masing kan. Iya, cuman misalkan kebaikan dia tuh kayak cuma buat kepentingan dia sendiri. Nah iya, kalau dia ngelakuin white lies untuk kebaikan diri dia sendiri, still lie to me. Still lie banget. Jelek. Tetap bohong. Jangan lu embel-embel. Gue kayak misalnya kayak tadi itu aja. Tadi apa itu. selingkuh. Gue sengaja nggak bilang, soalnya gue takut nyakitin sakit hati. Iya. Malah tuh malah bacot banget sih. Itu bullshit banget sih. Lu tinggal bilang doang anjir. Nanti sensor ya anjir. Kalau gue pribadi 3 hal yang paling gue hindari ketika ketemu nyari cewek ya istilahnya. 1, stupidity.
Maksudnya gimana tuh? Goblok. Biasa simpelnya bilang gitu. Ini. Kalau lu bodoh, menurut gue ya, bodoh sama goblok ada bedanya di mata gue. Goblok itu adalah ketika lu salah dan lu nggak mau memperbaiki, lu nggak mau tahu benernya gimana. Ya dong. Ya, kalau gue ya bodoh, mungkin lu salah, entah itu fatal atau nggak fatal, tapi intinya lu tuh mau belajar, mau tahu benernya gimana dan mau memperbaiki diri. Kenapa gue bilang stupidity? Gue capek aja sama kebodohan. Gue bukannya nyari cewek yang pinter juara olimpiade gitu, enggak, bukan yang akademis banget ya. Kalau bisa dapet kayak gitu mungkin itu privilege gue lagi. Tapi kadang tuh kita suka mikir pintar itu tuh pintar akademis doang. Gue tuh nyari orang yang nggak bodoh dalam bersosialisasi. Ya, karena itu penting banget kan. Lo kebayang gak sih? Gue kebayang kalau nanti misalnya gue punya cewek, gue kenalin ke teman-teman gue, let's say inner circle gue atau kolega gue, dan dia nggak bisa mingling, dia nggak bisa berinteraksi dengan baik, social skillnya agak kurang, dan dia nggak mau memperbaiki. Dia merasa ya gue gini adanya. Kadang tuh menjadi apa adanya bisa salah kalau lu tuh nggak mau belajar, nggak mau improve diri lu. Mungkin lu punya kurang. Gue nggak bilang punya kekurangan itu hal jelek, enggak. Tapi ketika lu tetap mau di titik yang sama, salah buat gue. Bener. Maksud gue ya ini kan kita sebagai manusia mencoba memperbaiki diri tiap hari kan. Terus kedua, emosionalnya. Gue nggak mau nanti dia punya lack of emotional gitu loh, kayak dalam artian it's okay, maksud gue it's okay to be emosional, marah, tapi at some point lu tuh juga harus nerima kalau lu tuh bisa salah dan orang lain benar, dan ya udah terima aja kalau lu salah. Jangan merasa lu udah paling benar, lu paling pinter, sok pinter. Misalnya dia salah akan hal A dan enggak, pokoknya gue dari dulu tuh diajarinnya kayak gini, A itu tuh benar, dan padahal turn out B itu tuh bisa aja benar, dan dia tuh nggak mau nerima itu. Jadinya batu apa? Ya batu gitu ya. Close minded. Orang Iya, pikirannya tertutup, nggak open minded. Kayak, aduh gue males banget sama orang-orang yang kayak gitu. At least gimana ya? Punya kurang itu nggak apa-apa. Semua orang pasti nggak mungkin nggak punya kekurangan. Tapi ya jangan jadi ini tuh alasan dengan kedok jadi apa adanya. Gue nggak mau. Maksud gue try to improve yourself. Itu maksud gue lebih menghargai effort lu berubah daripada nerima lu yang udah jadi perfect tapi lu nggak mau menerima pendapat orang. Itu turn off banget, gue males banget. Bener. Yang kedua itu adalah overprotective, dalam artian dia terlalu membatas-batasi gue. Gue juga nggak suka sih itu. Gue pernah ada most of my relationship back then, gue tuh ada di hubungan yang saling batas membatasi. Gue pun ngaku gue pernah ada di fase gue tuh ngebatasin pasangan gue. Ya zaman masih remaja labil lah, pasti deketan sama si adik cowok ini dikit pasti cemburu. Tapi cemburunya wajar sih, kalau cemburu itu wajar banget. Tapi tadi gue bilang apa? Depannya aja overprotective. You have to protect your mate, soulmate. It's good, tapi ketika itu over, it's wrong. Itu udah gak bener sih. Maksud gue pernah sampai ada satu titik di mana ketika gue overprotective dan gue overprotective balik ke pasangan gue jadi sedih sih, jadi nggak ada teman. Wah tuh nggak enak banget asli. Gue kayak nggak bisa istilahnya kumpul bareng teman-teman gue karena nggak enak nih sama cewek gue takut nanti gue gini. Dulu tuh kayak gitu, kayak gue malas banget lah istilahnya. Jadinya apa, dunia gue kayak cuman buat dia doang, dan kebalikannya vice versa. Jadinya kayak saling gak mau kalah overprotective gitu loh. Jadi kayak toxic ya jadinya toxic. Dan bukan berarti gue nuntut cewek duluan ya. Tolong lu jangan overprotective gue duluan. Takutnya nanti gue latah, gue jadi overprotective lu balik. Gue gak gitu juga. Maksud gue balik lagi ke nomor 1, stupidity, open minded. Kita sama-sama saling, oh ternyata gue overprotective nih ke lu, yaudah gue salah, ayo mulai lagi kita cari permasalahan, perbaikannya kayak gimana, kayak gitu. Jangan terlalu membatasin, karena di fase, maksud gue oke lah, in the end of the day mungkin kita akan punya pasangan masing-masing, tapi kita kan nggak hidup dengan pasangan masing-masing dong kan.
Kita butuh relasi, iya bener. butuh kolega, butuh close circle, butuh teman dekat juga Pasti kan. sih, pasti Dan gitu. gue nggak bisa bayangin kalau misalnya nanti gue dapet pasangan lagi yang dia aja nggak bisa nerima inner circle gue. Wah tuh berat banget sih. Gue beberapa kali gue di hubungan gue tuh kayak gitu. Dia mantan gue kayak nggak bisa nerima inner circle gue, dan it's really hard buat. Iya sih. Maksud gue jatuhnya gue juga toxic, dan dia toxic dan sama-sama toxic, dan ya udah toxic pun akhirnya bubar kan. Toxic banget sih. Nah yang terakhir itu adalah ketika kalau si cewek ini tuh mengesampingkan tentang manner dan respect. Iya itu Kayak juga gini. sih. Maksud gue, lu boleh cantik, boleh pintar, ketika lu nggak punya manner, turn off banget. Asli. Itu nol sih jadinya. Lu apapun. aspek penilaian lu 100 lu pintar lah, apalah, self motivated, apalah tadi yang udah gue bilang. Terus tiba-tiba lu nggak punya manner, nggak punya etika. Itu zong sih. Zong banget, Itu zong. asli. Aduh. Nih, Vin, kalau nggak punya manner tuh contohnya kayak gimana? Coba. Simple. Lu kalau ketemu ibu gua, lu bakal ngelakuin apa pertama kali? Simple aja. Gue pengen tahu aja dia salamnya gimana, cara dia nanti ngomong ke ibu gua kayak gimana. Udah, ya nggak sih? Bener-bener sih. Orang tua, first keluarga gue, iya kan? Itu first impression sih. Tuh nentuin banget. Maksud gue, penting banget. Itu berbicara. Maksud gue first impression itu bisa mewakili hampir lebih dari setengah diri lu lah ke depannya. Kayak ya udah kalau first impression udah jelek, lu coba sekali lagi, ternyata tetep jelek, nggak mau dikasih tahu, bye, udah bubarin aja. Ya udah, berarti kan kata lu tanyakan apa contohnya? Ya cara dia memperlakukan, misalnya ketemu keluarga gua, satu, bisa aja lu juga ngambil contoh cara dia memperlakukan seorang waiter pelayan di restoran. Iya, itu banyak kasus sih yang terlebih gue ada di bidang kayak gitu. Iya benar. Gue tahu rasanya jadi waiter, rasanya jadi orang yang kerja gituan itu gimana. Dan pasti kita kayak punya tahu, kita tuh pengen diperlakukan kayak apa sih? At least put respect. Gue bilang respect aja. Gue tahu mungkin kerja bisa aja someday pendidikan lu lebih bagus, pekerjaan lu lebih bagus, penghasilan lu lebih bagus, tapi ketika lu nggak bisa respect sama orang yang di bawah lu, wah gila. Itu udah long banget sih. Apalagi kayak misalnya cewek gue ke waiter, manggil waiter semena-mena, nggak ngucapin say thank you, kasar, membabui banget. Iya itu gue paling sebel sih. Membabui. Mentang gue tahu lu bayar, tapi bukan berarti lu seenak-enaknya. Lu tuh ngebayar atas pelayanan dia, tapi lu tuh nggak memiliki dia sepenuhnya buat melayani lu. Bener. Ya gitulah kan. Makanya kan kayak itu kalau lu mau tahu cara pasangan lu, ajak aja makan ke tempat yang nggak expected banget lah, yang ada pelayannya kayak kaki lima atau apa, kayak cara dia memperlakukannya atau enggak, bawa aja ke keluarga lu, nanti lu juga akan tahu. Maksud gua tanpa lu harus minta dia membuka, dia tuh akan membuka diri dia sendiri gitu loh. Pasti. Ya kan? Akan terkuak lah. Pasti. Iya, jadi lu nggak usah repot-repot. Gimana? Misalnya tanya, lu kalau misal besok gua ajak ke rumah ibu gue ya, lu besok bakal ngapain aja? Gue gak akan nanya ke itu. Besok ke rumah ketemu ibu gue amatin aja. Gue gak akan komen, pasti gue gak akan langsung ngejudge di tempat. Oke, ternyata kayak gitu cara memperlakukannya. Oh yaudah, besok lagi gitu gak ya? Mungkin pasti akan ada momen dimana gue akan negur. Pasti. Kalau gue membiarkan kesalahan dia, gue juga salah. Ya dong. Tapi pasti gue negur. Kalau dia tetap bersikukuh, gak mau berubah, ya udah, bukan buat gue berarti. Gitu sih kalau gue.